alif nun an itu pembuktian langsung kontekstual. Kenal bukan karena wasiat. Digulu wentah jauh sebelum gurunya meninggal, itu mana tatero. Tiap-tiap seorang rasul terasa dia semakin jauh sampai munculnya Ya'juj, Ma'juj dan Dajjal. Kami berikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Mereka merasa benar tapi jauh dari kebenaran. Sehingga kami jadikan mereka buah tutur. Dan binasalah orang-orang yang sesungguhnya tidak beriman. Maka Muhammadun abba akati mirijalikum walakin. Ini sering jadi jadikan dasar. Bahwa satu sisi banyak ayat, selalu adanya utusan di antara umat, selalu adanya nadhiron di setiap umat, ada selalu musyahidan di setiap umat, tapi ada ayat walakin Rasulullah wa khotamun nabi. Ada ayat begitu. Jadi sing memahami khotam itu rampung, gak enek nek ya sapa to jane iki. Ki mbiyen sapa ki mbiyen ki. Dadi bubrah mung gara-gara sitok ayat iki. Padahal ayat yang lain sak mbrek qad ja'akum rasul sak mbrek wakeh biyanget. Wa imin umatin ukhlafin nadhiran itu banyak. Mung gara-gara sitok ayat iki lho wis bubrah tatanan. Saat khotam dimaknai berakhir. Ya wis, golek obat cacing. Ya. Padahal khotam itu maknane pengesah, penyetempel, yang berhak menyetempel sapa sing duwe ilmu bahwa sungguh kehidupan Muhammad itu duduk fisiknya, tapi dia itu sebagai rasul membawa tauhid, sebagai ahli zikir. Nek kowe ora ngerti takoo bagaimana caranya zikir supaya ada ingatan kepada Tuhan. Muhammad itu duduk bapakmu, duduk bapak sapa wae, lan duduk gak duwe anak sapa wae saat fungsinya posisi sebagai kerasulan. Mula aja ngaku anak karena berkaitan dengan masalah risalah. Ora nek anak-anakan. Ora nek bojo-bojoan, ngono janjane nek wong Jawa. Nek pomone blak-blakan. Makana Muhammad, aku ki utusan, aku ki ora bojo-bojoan, ora anak-anakan gitu loh. Andai awakmu ngaku anake. Gitu. Ayat ini kabeh. Makana Muhammadun abba akademi rabbikum. Bukan bapak di antara kamu satu pun. Tapi dia sebagai rasul. Apa maknanya? Dia sebagai rasul pasti membawa risalah untuk orang bisa bertauhid. Wa khotam, nabi. Apa kaitannya dikanek bahwa dia penutup nabi? Terus apa kaitannya dengan fungsinya ini? Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Apalagi dihubungkan dengan alima. Wakana saat ini sebahkan wakana keadaan dalam proses kembali kepada Allah bikulli syai'in alima. Hanya dengan ilmu maka keadaan itu berada dalam keadaannya Allah. Kan ngono to wakana Allah bikulli syai'in alima. Untuk berada di dalam karena keadaan dan situasi bikuli dari setiap kehidupan syai'in walaupun itu sangat kecil sekalipun alima. Tapi di sini ditafsir Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Beres. Allah memang mengetahui segala satunya. Untuk mengetahuinya dengan adanya ilmu begitu loh. Aliman itu masdar. Maka dikatakan walakin Rasulullah wa khotamun nabi. Itu berkaitan dengan Rasul itu loh. Muhammad itu jumbo anggap bapakmu. Kamu berbangga-bangga, malah kacau kan begitu ya.
Akan tetapi dia tuh rasul, dia tuh ngastori salah supaya manusia itu bisa bertauhid mengenal Tuhan. Wa khatamun nabiyin, beliau tuh sebagai penyetempel, pengesah, dot sah gitu. Proposalmu nek gak stempel nggak sah. Proposalmu gak tanda tangannya pimpinan nggak sah. Inilah yang dimaksud khotamun nabi. Maka saat berbicara tentang stempel itu khotim, tanda tangan khotim, kan begitu. Tapi nggak ngerti aku dimaknai akhir, dimaknai tamat. Susan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kuntum 'alaiha illa lamma yatabi rasul mimma yuqalibu 'ala ikibahi wa in kanat ala qiblatan illa 'ala alladziina hadallah. Sungguh sebenarnya perubahan kiblat kadzalika ja'alnakum umat, kamu sebagai umat wasaton, umat adil dan pilihan, umat yang pandai mengadili diri sendiri, maka akan dipilih oleh Allah. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang berwasitoh, umat yang berasul, umat yang adil karena pandai mengadili diri. Maka kehendak Allah dipilih agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul di setiap waktu, setiap saat, di setiap masing-masing zamannya menjadi saksi atas perbuatan manusia itu, perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, artinya pergantian itu terus-menerus, nggak pernah berhenti, pergantian kiblat. Yang sekarang Rasul juga manusia biasa, juga meninggal dunia, tapi risalahnya nggak boleh berhenti. Orang yang ingin memiliki ilmu untuk bisa bertauhid juga nggak akan pernah dihentikan oleh Allah. Maka konsekuensinya Allah juga membuat yang hak adanya utusan yang dapat menunjukkan bagaimana bertauhid, supaya tidak hanya pada konsep tauhid. Maka pergantian kiblat itu akan selalu terjadi, siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu sangat terasa berat banget Nabi Muhammad kepada pelanjutnya. Lu kok jek enom, lu kok jek bocah. Waduh lah nek kuwi sing ditunjuk karo Nabi Muhammad kersane Tuhan. Waduh nek wong kuwi, waduh gak iso piye-piye, kita nggak bisa korupsi nih. Waduh ini kita nggak bisa memimpin nih. Wah kita itu nggak bisa di lobi itu dia. Waduh piye iki, kan begitu kan? Selalu itu yang terjadi. Orang-orang yang berada di dalam terang, maka itu mereka yang kiblat. Jadi perubahan syariat, perubahan syahadat itu bagian dari perubahan kiblat. Itu berat. Al-haqqu mirobik falatakunana minal mumtarin. Bapak Ibu yang berbahagia, kebenaran itu milik Tuhan. Kebenaran itu milik Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, hak Tuhan. Bukan al-haq min nafsu, bukan al-haq min saya, bukan al-haq min kiai, bukan al-haq min ulama, bukan al-haq min tokoh, bukan. Al-haq itu mirrobik. Maka jika yang saya sampaikan adalah salah menurut nafsu saya, bukan sebagai kebenaran Tuhan, ini saat detik saya keluar, saya keluarga saya mati. Tapi siapa yang menyalahfahami, maka ini saat seharusnya juga yingkrih. Paling tidak musuhi hancur luluh lantak seharusnya. Wes blak-blakan gini pisan.
Kebenaran itu keberadaan Rasul. Kebenaran itu keberadaan yang hak. Kebenaran itu Rasul itu sendiri. Begitu seharusnya kan begitu. Itu baru benar. Ya kebenaran itu Tuhan sendiri. Min Rob. Kait mengikat. Perbendaharaan referensi yang saya baca. Kemudian yang dijadikan saya dasar. Karena hanya sebuah wawasan. Maka hancur. Ini sudah saat zaman wis koyok ngene, jane ya wis ya mir-mir ini generasi kita selanjutnya seperti apa begitu. Semoga kita semua dalam ridho Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya. Ya. Dan mendapatkan berberan berkasam dan pangestu guru wasitoh. Walaupun saat saya menyampaikan tampaknya unsur mungkin skeptis, tapi bukan itu yang saya maksud. Kita tetap bersosial dalam kehidupan yang harmonis. Kita tetap berkomunikasi tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Tatanan lahir kehidupan yang syariat. Keniscayaan kita untuk saling mendukung, saling mensupport. Apapun latar belakang agama, keyakinan suku, bangsa, warna kulitnya. Tidak ada alasan kita untuk merasa suci, semuci, luhur, kemeluhur, kemudian menyalahkan, membuli, mengolok mereka yang kita anggap salah. Karena sesungguhnya yang terbaik, walaupun Anda benar dan berada di dalam kebenaran, saat merasa benar, maka itu menjadi kesalahan. Begitu ya. Maka jangan menjadi orang yang ilmunya hanya mampir di utek, keminter. Itu adalah banyak terjadi kesalahan-kesalahan kalau kita dalam sebuah proses. Pada saat seseorang itu berimannya hanya menggunakan akal yang berfungsi sebagai otak dalam fungsi pinter tanpa cerdas. Ditandai dengan saat mendengar, aku wis ngerti, aku wis roh, umpamanya begitu. Tidak pada berlaku fakir. Biasanya orang semacam ini pinter ngomong, tapi nggak bisa merealisasikan sebagai perwujudan kecerdasan sikap. Kita tidak ingin hanya menjadi orang pintar. Bisa membuat rumusan, bisa membuat konteks, konsepnya. Tapi kita enggak bijak, enggak cerdas. Tahu tentang apa itu ilmu tauhid, tahu apa itu hakikat, bahkan sudah nyuwun ilmu, tapi hanya bangga, hanya bersifat kulit. Maka penjelasan-penjelasan yang diterima hanya mampir di utek. Biasanya nggak bisa jenak. Biasanya kalau ketemu orang sepertinya lebih unggul daripada yang lain. Sehingga ungkapannya bisa jadi muncul, ayo melu aku gabung, ojo dikono terus supaya levelmu meningkat. Itu ungkapan terbodoh yang jika itu ada umpamanya begitu. Itu ungkapan terbodoh pada saat seandainya itu memang digunakan untuk itu. Ayo gabung kita. Kita ini supaya levelmu meningkat gabung dengan saya. Ini begitu. Sepertinya itu kesombongan hebat yang tidak disadari. Sing kono elek, sing kono rendah, umpamanya begitu. Maka kita kan juga cukup hati-hati. Saat kita mengetahui konsep, seharusnya kita semakin sadar bahwa kita ternyata hanya di konsep. Saya kira begitu.
Kita lanjutkan di season selanjutnya. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya kita bangun bebarengan kebersamaan kekeluargaan. Kita bangun komunikasi ilik kinelean. Membangun kebersamaan kekeluargaan dengan adanya sebuah program yang dapat mewujudkan perilaku program kebersamaan. Kita kuatkan perilaku lakon pitukon. Perilaku lakon pitukon, ojo dadi wong sing hanya menggantungkan. Kesalahan fatal kita umat Islam adalah umat yang menggantungkan. Mergo pahaman kita malaikat Mikail itu keliling andum duit. Malaikat Israfil kita berpikir rono-rono mung gotong trompet. Malaikat Israel menggolek menungso sapa sing dicabutnya sebagai kemakhlukan. Akhirnya fatal. Akhirnya banyak umat Islam mung tengok-tengok ndonga nggawa selawat Allahumma sholli ala Muhammad bla 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 untuk rezeki untuk ini enggak nyambut gawi. Padahal kalau kita mengatakan malaikat itu kuasa Tuhan sendiri, iso obah mergo Tuhan sendiri, iso ndeleng Tuhan sendiri. Iso melaku karena ada ruh dari Tuhan. Mikail, Mukun Eli, orang yang sungguh-sungguh konsisten, istiqomah dan sabar. Eli berproses kembali kepada Allah, menjalani kehidupan, mengembangkan potensinya, itulah namanya Mikail. Sayang, Mikail dianggap koyok panitia pembagi rezeki. Itulah akhirnya banyak orang yang tengok-tengok di perapatan. Ngamal Pak, mangke kula dongakne Pak, tak temokne Jibril Pak. Di perapatan ke. Alhamdulillah. Moga-moga jenengan selamat dumugi panggenan. Moga-moga amal perbuatan panjenengan mangke dipun tampi. Mugi-mugi panjenengan mangke mlebu surga. Jane iki koma kula neraka mboten napa-napa, ngono kudune. Segera begitu. Semoga dalam ridha Allah dalam maghfirahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.